Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anakku sudah hadir semua? Silahkan absen lewat link berikut ini. Oke, apakah anak-anakku sudah siap semua belajar? Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi, anak-anakku silahkan siapkan buku pelajarannya. Duduk yang rapi. Oke. Jadi, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pernahkah anak-anakku mengamati hewan di sekitar kalian? Hewan apa saja, Nak? Iya, jadi sekitar rumah ibu ada beberapa hewan. Contohnya kambing, ayam, dan kupu-kupu, serta banyak beberapa hewan lagi. Jadi anak-anakku minggu lalu telah mempelajari tentang hak dan kewajiban memelihara hewan. Sekarang masih ada kaitannya dengan pelajaran yang lalu. Kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Melalui kegiatan membaca materi, peserta didik dapat menguraikan bagian tubuh hewan dan menuliskannya dengan tepat. 2. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis fungsi bagian tubuh hewan, kemudian menuliskannya dengan teliti. 3. Melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang fungsi bagian tubuh hewan dengan tepat. 4. Melalui diskusi dan menelaah, peserta didik dapat menuliskan daftar pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan tubuh hewan dengan tepat. 5. Melalui diskusi dan menganalisis, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan bagian tubuh hewan. 6. Melalui diskusi, peserta didik dapat mendesain daftar pertanyaan yang telah disepakati berkaitan dengan bagian tubuh hewan menggunakan kosakata baku dan dalam kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis secara sistematis. Oke, apakah anak-anakku masih semangat? Semangat. Kalau begitu, marilah kita dulu tepuk semangat, Nak. Ibu yang pimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, jadi silahkan anak-anakku membentuk kelompok di grup WA ya, Nak. Oke, anak-anakku silahkan perhatikan teks bacaan yang ada di sini. Apakah anak-anakku melihat hewan yang ada pada bacaan? Oh, perlihat. Hewan apakah itu, Nak? Kupu-kupu. Bagus ya, Nak. Jadi anak-anakku, tugasnya silakan uraikan bagian tubuh hewan kupu-kupu tersebut. Oke. Bagian kupu-kupu yang pertama itu, Nak, adalah bagian kepala. Bagian kepala ada antena yang berfungsi mencium dan alat keseimbangan. Kemudian mulut. Mulut berfungsi untuk menghisap sari bunga.
Yang berikutnya mata. Mata berfungsi untuk melihat dan mendeteksi setiap gerakan. Kemudian yang kedua adalah dada yang berfungsi sebagai alat penggerak di mana kaki dan sayap menempel. Yang ketiga adalah perut, berfungsi untuk pencernaan makanan. Yang keempat adalah sayap sebagai alat bergerak. Kemudian yang kelima adalah kaki. Kaki adalah alat untuk mengenal lawan jenis dan alat bantu berjalan. Nah, sekarang nak amatilah hewan di sekitar kalian. Kemudian analisis fungsinya. Jangan lupa dicatat di buku kalian ya secara berkelompok. Masih ingatkah anak-anakku tentang wawancara? Iya, kegiatan wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak untuk mendapatkan informasi. Pihak pertama adalah narasumber. Narasumber yang orang yang memberikan jawaban. Kemudian pewawancara yang orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara adalah kepada narasumber adalah kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Silakan anak-anakku membuat daftar pertanyaan tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya berdasarkan hewan yang kalian amati. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui bagian-bagian tubuh dan fungsinya serta dapat membuat kalimat pertanyaan berdasarkan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerja evaluasi dengan link berikut ini. Apakah pelajaran hari ini anak-anakku menyukainya? Apakah anak-anakku memahaminya? Iya. Nah, alhamdulillah ya nak. Jadi segala sesuatu yang harus kita syukuri adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar dampak pemburuan hewan liar yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.